Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arumi Kisti, saya dari Prodi PGSD, saya angkatan 21, saya berasal dari kampus Esa Unggul Harapan Indah. Yang saya hormati Ibu Ernawati SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan praktikum pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar selama COVID-19. Ya, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. COVID-19 adalah virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Pada awal tahun 2020, virus ini menyebar ke seluruh dunia, hampir seluruh dunia, dan termasuk Indonesia. WHO menyatakan ada 28 juta kasus dari 213 negara yang terkena dampak COVID-19. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama corona di Indonesia saat itu berletak di Depok. Yang terjangkit itu adalah ibu dan anak ya. Jadi pas pandemi COVID-19 ini, Jokowi mengambil tindakan untuk menyetop semuanya atau beraktivitas kita di rumah. Dan ini juga berpengaruh kepada pola hidup kita dan juga dampaknya juga berpengaruh pada ekonomi. Dan ini juga dunia pendidikan pun terkena dampaknya. Di sini Jokowi menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh, apa itu daring, metode daring. Nah, di sini jadi Jokowi ini mulai daring ya, kayak online gitu, sekolah online gitu kita. Nah, di sini keterampilan berbicara itu kan biasanya kita praktikum ya, secara tatap muka. Tapi di sini karena adanya PJJ, jadi kita nih sebagai calon guru, jadi harus tahu metode apa yang pas untuk kita. Kita masih bisa melakukan praktikum itu bagaimana? Biar nggak cuma teori doang. Kalau misalnya daring itu juga ada praktikumnya. Kita harus membuat metode yang hampir sama dengan tatap muka, tapi dengan daring gitu. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang pengertian berbicara dulu, dan juga tujuan berbicara, jenis-jenis praktikum pembicara yang biasanya dipraktikkan di sekolah dasar, dan juga metode penilaian praktikum keterampilan berbicara. Nah, pengertian berbicara, bicara suatu kemampuan berbahasa yang berkembang dari kehidupan anak yang didahului oleh keterampilan menyimak. Berbicara berhubungan dengan perkembangan kosakata dan perolehan kata anak melalui kegiatan menyimak. Jadi ini kan keterampilan berbahasa itu ada 4 ya, menyimak, berbicara, menulis, membaca. Nah, kalau berbicara ini dari menyimak dulu, dia dari mendengar, menyimak, baru dia akan berbicara, akan ada kosakata baru dari yang didengarnya itu. Jadi itu pengertian berbicara ya. Kegiatan berbicara itu, berbicara juga fungsi untuk komunikasi ya. Jadi itu berbicara, keterampilan berbicara itu penting. Nah, tujuan berbicara di sini utamanya berkomunikasi. Nah, tadi kan saya bilangin, berbicara itu tujuannya adalah berkomunikasi agar dapat menjalin komunikasi yang lancar, efektif, dan komunikasi bisa berjalan tanpa kesalahpahaman. Di sini kalau komunikasinya salah paham kan bisa ambigu atau gimana kalau kita nggak tahu cara bicara yang baik, kosakata yang baik gitu. Jadi di sini makanya tujuan keterampilan berbicara ini nggak sembarang orang, jadi nggak sembarang gitu. Tujuan berbicara juga ada ininya, ada kosakata yang baik gitu, yang buat diterapkan. Nah, di sini ada jenis-jenis praktikum keterampilan berbicara. Jadi di sini ada jenis-jenis praktikumnya ya. Di sini jenis-jenis praktikum pembicara adalah ada diskusi, pidato, cerita. Ini ada sebagian doang ya. Di sini ada diskusi. Diskusi adalah bertukar pikiran dengan mengungkapkan ide-ide dan pendapat masing-masing individual untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ini pembelajaran anak SD biasanya kan anak SD kan disuruh diskusi, mungkin diskusi tentang apa gitu yang kehidupan sehari-hari anak SD lah. Nah, di sini ada pidato juga. Pidato di sini. Nah, ada yang tahu kan pidato kegiatan bicara di depan orang. Pidato menyampaikan gagasan kepada orang lain atau pendengar. Jadi pidato itu kayak kita menyampaikan suatu gagasan di depan banyak orang. Jadi kan tahu kan pidato. Dan bercerita ada suatu kegiatan misalnya menyampaikan suatu cerita. Kita menyampaikan suatu cerita di depan banyak orang dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk gambar.
Nah, di sini juga ada metode ini dia yang di itunya, metode pembelajaran praktikum keterampilan berbicara di sekolah dasar pada saat COVID-19. Di sini ada salah satunya ada project based learning. Ada yang tahu project based learning? Project based learning itu adalah pembelajaran yang berbasis project ya. Jadi project itu kelompok kegiatan, nah praktikum contohnya. Tapi pas saat COVID-19 ini, kalau project ini kan harus secara tatap muka. Jadi ini diperuntukkan untuk yang zona kuning atau zona hijau yang sudah dibolehkan masuk, tapi harus sip-sipan begitu. Jadi ini kegiatan bisa dilakukan praktikum pembicara, bisa bercerita, pidato dapat dengan tatap muka. Menggunakan metode ini harus yang sudah berzona hijau dan kuning. Dan yang kedua ada metode daring. Nah, metode daring ini berguna pada untuk zona merah. Ini benar-benar nggak bisa ketemu gitu. Jadi metode daring ini berarti kita biasanya guru ngasih tugas kita ngebuat video, ngebuat konten, ya seperti yang saya lakukan sekarang ini, membuat konten dan terus dimasukkan ke mungkin platform guru langsung atau menjadi di channel YouTube dan lain-lain yang sudah disediakan. Jadi banyak ya kalau metode daring ini nih masih bisa lah dipakai gitu buat bikin video, kayak video berpidato, video bercerita, video apa tadi lagi berdiskusi mungkin, puisi, ya banyak kan. Dari keterampilan berbicara kita bisa dijadiin konten gitu dengan metode daring. Jadi praktikumnya enggak harus tatap muka. Nah, di sini ada balance learning bergabungan dari dan tatap muka. Di sini biasanya menggunakan Zoom atau enggak di Meet. Jadi di sini dia langsung dua metode gitu, tatap muka sama langsung kayak gurunya tuh nyaksiin kita. Jadi kita bisa praktikum secara langsung tuh berbicara, bercerita, berpidato. Jadi guru tetap melihat. Jadi di sini kita sebagai calon guru harus tahu apa aja metode yang bisa dilakukan saat praktikum. Nah, di sini ada jenis-jenis penilaian praktikum ya. Di sini diskusi ada ketetapan kata, pemilihan diksi, penetapan tekanan, ada durasi, ketetapan sarana pembicaraan. Jadi di diskusi ini ada 5 ya pokok penilaiannya, dan itu ada skala-skala nilainya. Nah, yang kedua itu ada pidato, kejelasan, ketepatan intonasi, ketepatan pilihan kata diksi, struktur kalimat. Ini juga ada skalanya, bercerita juga sama sama pidato. Nah, kesimpulannya pembelajaran keterampilan pada COVID-19 tidak tersebut tidak memiliki praktikum, bukan kayak apa namanya COVID nggak ada praktik nih, nggak gitu. Jadi praktikum itu bisa dilakukan pada saat COVID dengan mengunggah video seperti membuat video pidato seperti yang tadi saya jelaskan di platform YouTube, platform yang sudah disediakan begitu. Jadi pembelajaran praktikum itu nggak harus tatap muka, kan ada banyak tadi metode pembelajaran yang sudah saya jelaskan, ada 3 gitu. Nah, saran saya untuk para guru lebih mendalami lagi metode pembelajaran. Bila terjadi seperti COVID-19 seperti ini lagi kan, kita biar nggak pusing gitu, biar nggak ada namanya kayak praktikum nggak usah gitu harus tatap muka, nggak juga kan bisa download video begini. Jadi banyak lah gitu saranannya. Jadi kita sebagai calon guru harus tahu nih kondisi-kondisi seperti ini, memanfaatkan media-media elektronik gitu. Nah, jadi sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya guru harus tahu metode pembelajaran yang lain, jangan itu saja. Jadi praktikum itu nggak hanya tatap muka, jadi harus praktikum itu bisa dimodifikasi secara online pun bisa. Jadi secara saran saya untuk para guru, calon para guru, untuk mencari metode-metode pembelajaran lagi agar praktikum tetap berjalan walaupun secara online. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.